Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bertemu lagi di pembahasan tentang wiring diagram. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang panel transfer dengan sistem parallel alternate ya. Jadi kita langsung saja buka ke wiring diagramnya. Dan seperti biasa, wiring diagramnya saya bagi menjadi dua bagian ya. Untuk kontrol 3 pasnya ya, yang terdiri dari MCB, kontaktor, dan overload serta motor ya, seperti ini. Dan wiring kontrolnya ya, satu pas wiring kontrol untuk panelnya kita pakai dengan satu pas. Oke, nah kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Jadi tidak akan saya jelaskan satu-satu ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Saya jelaskan di situ satu persatu ya komponennya yang kita pakai apa saja. Tapi untuk kali ini dan seterusnya tidak akan saya jelaskan satu persatu karena pada dasarnya adalah sama aja. Wiring diagramnya yang 3 pas seperti ini ya, dan kontrolnya untuk push button start dan stopnya tetap sama seperti ini, kecuali nanti ada perbedaan di waringan akan datang, mungkin ada perbedaan, akan saya beritahu ya. Jadi kita langsung saja ke pokok inti dari wiring diagram parallel alternate ini. Dan teman-teman bisa lihat ini ya, kita pakai untuk sistem kontrolnya, kita pakai otaknya menggunakan HSR ya, kita menggunakan HSR untuk lebih mudahnya, dan kita pakai WLC ini 3 buah ya. Jadi 1 buah untuk WLC safety, ini WLC 1 ya, kita pakai untuk safety, dan WLC 2 dan 3 ini kita pakai untuk kontrol autonya ya. Jadi untuk sinyal on off di roof tank atau water tank atas, atau reservoir atau water tank yang akan kita isi dengan air. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau memakai 2 LC ini kan harusnya memakai 6 elektroda, oke? Tapi di sini saya pakai hanya 4 elektroda ya. Jadi saya kasih lambang ini elektrodanya E1, E2, E3, dan E4 ya kan. Karena hanya memakai 4, jadi yang 2-nya dikemanain? Yang 2-nya kita jumper saja ya. Jadi yang di jumper nanti adalah E2 WLC 2 ya, ini, dan E1 WLC 3. Oke. Nah, untuk kaki-kaki lainnya teman-teman bisa lihat di sini ya, nanti penggunaan untuk E1 itu pakai E1 WLC 2 dan seterusnya ya. Yang inti dari ini adalah saya ingin menjelaskan bahwa seperti ini cara kerjanya ya. Dari turunnya air di elektroda itu akan seperti ini, teman-teman bisa lihat nih ya. Ketika air penuh ya, ketika air penuh di atasnya, pompa akan off ya. Kalau panel transfer kan begitu, yang diisi penuh, pompa harus mati secara otomatis. Jadi pompa 1 dan pompa 2 off ketika level air menyentuh elektroda 1 ya. Dan ketika turun melewati elektroda 2, jadi melewati ya, tidak menyentuh elektroda 2 walaupun sedikit saja melewati, maka pompa 1 atau pompa 2 yang akan on. Jadi pilihannya cuma satu, pompa 1 atau pompa 2. Dan ketika level air turun lagi ya, sampai lepas dari E3 ya, maka pompa 1 dan pompa 2 akan on berbarengan, bersamaan. Jadi tidak bergantian lagi, tapi berbarengan ya kan. Dan akan off ketika air telah mencapai level paling atas. Jadi harus mencapai E1 dulu baru bisa pompa ini off ya, dua-duanya off ketika mencapai E1 airnya. Jadi kalau level air mencapai naik ya, sudah turun, bisa turun dari bawah ya, naik menyentuh E3, ini pompa belum off. 1 atau 2 pun belum off. Menyentuh E2, pompa 1 dan pompa 2 pun belum off ya. Dan ketika menyentuh elektroda 1, maka pompa 1 dan pompa 2 yang akan off ya. Ini kalau sampai level air
turun sampai bawah aja, menyebabkan pompa 1 dan pompa 2 on. Jadi kalau hanya turun sampai ke lepas dari E2 saja, maka pompa 1 atau pompa 2 yang on akan seperti ini ya. Jadi bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, kita masuk ke WLC satunya. WLC satunya yang bawah ini teman-teman sudah tahu ya, yang sudah bergabung dari awal pasti sudah tahu kalau WLC 1 ini saya pakai untuk safety proteksi ya, safety proteksi ketersediaan air ya kan. Jadi kalau tidak ada ini akan berbahaya untuk pompa, karena pompa bisa dry running, jadi running tanpa air, dan yang menyebabkan pompa akan rusak, terutama maxillnya ya, termasilnya itu akan pecah kalau tidak ada air di pompa. Jadi fungsi dari ini adalah untuk sebagai proteksi. Jadi ketika air sudah menyentuh E1, maka pompa siap digunakan atau ready digunakan ya. Dan ketika turun lepas dari E2, maka pompa akan off. Yang ini sebagai proteksi. Oke. Nah, langsung saja ke HSR-nya. Nah, ini sistem wiringnya ya teman-teman ya. Ini sistem wiringnya seperti ini. HSR kan memakai out P1 dan P2 untuk input kontrolnya ya. Ini outnya P1 dan P2 ya kan, dan ini H1 untuk pompa 1, outnya ya, out dari HSR, H1 untuk pompa 1 dan H2 untuk pompa 2. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah rangkaian di inputnya ya. Nah, dari out ini kita masukkan input dari WLC1 NO ya. Nah, jadi rangkaian seperti ini, dari out masuk ke NO WLC1, lalu keluaran dari WLC1 ini outnya kita masukkan ke kontak NC WLC2 dan WLC3. Lalu kontak out dari NC WLC2 ini kita masukkan ke P1, dan WLC3 nya kita masukkan ke P2. Nah, biarlah HSR ini yang mengatur nanti pompa mana yang akan hidup duluan ya, pompa 1 atau pompa 2. HSR yang akan menentukan pompa yang mana yang akan hidup. Langsung saja kita play ya sebagai simulasi. Kita play. Kita naikkan MCB nya ya, MCB nya seperti ini. Ini pilot lamp pas R ya, pas S dan pas T. Oke. MCB untuk pompa 1, MCB untuk pompa 2 ya kan. Lalu ini MCB 3 nya kontrol untuk rangkaian ini ya. Kita coba secara manual dulu ya. Kalau secara manual tidak perlu memakai WLC ya, jadi tanpa harus ada kontak WLC pun pompa bisa dijalankan secara manual, sama persis seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Kita coba start pompa 1, start pompa 2, stop pompa 1, dan stop pompa 2. Oke, jadi berfungsi ya. Kita coba untuk thermal relay-nya ya, overload-nya. Start pompa 1, start pompa 2. Jadi begitu overload bekerja, maka pompa akan proteksi ya. Oke, trip pompa 1, trip pompa 2. Oke. Jadi rangkainya sudah berfungsi dengan baik ya, ini ya untuk manual. Tinggal kita masukkan ke autonya. Kita rubah dulu ya, starter switch-nya ke auto. Oke, sudah kita rubah. Pompa belum hidup karena WLC1 memproteksi tidak ada air ya. Tidak ada air, maka pompa tidak akan running. Oke, kita masukkan air ke ground tank, ke WLC1 ya. Air penuh. WLC membaca air penuh, maka pompa 1 dan pompa 2 akan running secara bersamaan, karena membaca bahwa level water tank atasnya kosong ya kan. Pompa 1 dan pompa 2 akan bekerja berbarengan seperti ini. Oke, dan air naik ya secara perlahan memenuhi water tank atas ya, dan WLC 2 pun on, pompa 2 yang off ya kan, WLC 3 on, dan pompa 1 pun off. Oke, keadaan seperti ini ya teman-teman ya. Ini berarti
air di water tank atas sudah penuh. Dan ketika water tank atas ini airnya turun, ya kan ya, airnya turun. Tadi kan yang off duluan pompa 2 ya. Nah, ini pompa ketika level air turun ya, melewati dari E2 ini, ya kan, maka WLC2 ini akan off, menyebabkan pompa akan nyala. Kita coba ya. Nah, pompa 2 yang on duluan, karena tadi kan pompa 2 yang off duluan ya, sekarang pompa 2 on duluan. Oke. Lalu air penuh kembali dan menyentuh level E1 ya kan, maka pompa 2 akan off seperti ini. Lalu air turun lagi, WLC2 off lagi, dan pompa 1 yang akan bekerja. Jadi bergantian ya, ketika hanya 2 elektroda yang terendam dan lepas dari air, E1 dan E2 ya, maka pompa bekerja secara bergantian sesuai dengan kode-kode di sini ya. Pompa 1 pompa 2 off, pompa 1 atau pompa 2 on. Jadi E1 dan E2 ini ya untuk single alternate-nya. Dan ketika level air atas turun kembali ya kan, sampai ke lepas dari elektroda 3, maka pompa akan bekerja berbarengan seperti ini. Ya teman-teman ya. Dan air level naik kembali ya kan, naik kembali ke atas. Nah, dan pompa pun akan bekerja atau off secara berbarengan seperti ini. Ya, begini ya cara kerja dari panel transfer sistem parallel alternate. Jadi kita menggunakan 3 WLC ya, untuk 1 untuk proteksi, 2 sebagai kontak autonya. Oke teman-teman, saya rasa cukup bisa dimengerti ya. Kalau ada pertanyaan yang dari hal ini, dari waringan ini yang kurang teman-teman mengerti, bisa ditanyakan di kolom komentar ya kan. Untuk teman-teman yang baru bergabung, bisa dilihat di video-video saya sebelumnya cara kerja dari WLC dan HSR ini ya. Jadi jangan sampai gagal paham. Buat yang sudah bergabung dari awal, saya ucapkan terima kasih untuk supportnya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti bentuk PDF-nya saya sediakan di kolom deskripsi ya. Bisa di-download di situ dalam bentuk PDF ya kan. Terima kasih. Kita ketemu di next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.